Chairman lagi belum bisa masuk, unable dari tadi. Kita ngobrol dulu dengan presidennya Rans Basketball Jeremy. Halo Dodo. Halo bro. How are you? Jer, apa kabar lo? Baik. Teman-teman banyak yang nggak tahu nih background lo di basket sampai lo megang as a presidennya Rans Basketball kan. Bisa ceritain dikit nggak sih seberapa basketnya lo gitu? Kalau seberapa basketnya saya, mungkin saya nggak sebasket Kak Dodo lah ya. Saya panggilnya Kak karena dia memang senior saya gitu. Tapi kalau karir basket sih saya dari SMP memang sudah basket dan sudah join klub juga. Dulu tuh saya di Indonesia Muda. Jadi saya tuh dari umur 14 tahun kurang aja 12 tahun udah latihan sama Pras. Karena head coach saya adalah Bunda Lisa, saya panggilnya. Oke. Jadi saya belajar basket tuh dari ibundanya Andakara Prastawa, Bunda Lisa. Lanjut saya SMA di SMA 3. SMA 3 lalu kebetulan saya adalah juara pertamanya DBL di Jakarta. Gitu, di 2012. Dengan semua pengalaman lu itu, visi misi lu di Rans tuh yang lu bawa dari itu apa sih? Bisa nggak lu ceritain gitu? Yang saya perlu cerita juga, waktu saya di Amerika, saya juniornya mungkin teman-teman IBL tahu, saya juniornya tuh Gary Jacobs. Jadi Gary Jacobs tuh senior saya. Kita satu alma mater lah di Las Vegas gitu. Yang saya mau bawa ke Rans Basketball, yang saya mau implementasikan adalah bagaimana di Amerika itu development bola basket secara sistem itu sangat dipikirkan gitu, dari anak muda dan ke profesional itu semua integrated gitu, dari akademi dan AAU yang di Indonesia juga sudah diterapkan, tapi menurut saya penerapannya masih bisa dimaksimalkan gitu. Makanya nanti kita akan ada basketball academy yang standar internasional di PIK untuk membantu perkembangan bola basket di Indonesia. Lalu kalau secara manajerial juga kita menerapkan sistem tim atau struktur tim yang lazim di Amerika gitu. Jadi dari pemilihan pemainnya itu call-nya siapa, ini mungkin saya nggak bisa buka di sini ya, tapi sistem-sistem pemilihan pemain, pemilihan coaches segala macam itu saya belajar langsung dari guru-guru saya di Amerika gitu, Kak Dodo. Berarti lu pemain-pemain lu kalau boleh bocoran berarti ada pembagiannya ada senior junior, porsinya berapa persen junior? Kita sih sekarang masih dalam tahap rekrutmennya. Kita sih dari manajemen sama coaching staff punya persentase lah ya. Itu 70% pemain muda, 30% itu pemain senior. Karena memang kita membutuhkan sosok senior lah di tim kita, apalagi kita tim baru, kita tim yang benar-benar dari nol dan butuh arahan juga gitu. Jadi pemain-pemain muda kita supaya bisa look up lah ke sosok-sosok seniornya gitu. Jadi gue penasaran kan kita tahu lah si Coach Koko, apalagi gue pernah dilatih dia juga. Gue penasaran kenapa Rans memilih Coach Koko dan Ko Antoni Gunawan sebagai GM dan pelatih dari Rans Basketball. Menurut kami manajemen, Coach Koko adalah salah satu pelatih asli Indonesia yang berprestasi sampai internasional. Beliau menjuarai William Jones Cup dengan tim Kanada, lalu beliau ABL, lalu beliau juga pernah masuk di coaching staff di juara IBL. Menurut saya resume seperti itu sangat jarang lah dimiliki oleh pelatih lokal. Kita juga mempunyai kewajiban, kita ingin membantu meningkatkan level pelatih-pelatih lokal lah. Bukannya saya sombong ya, kita tahu dengan kemampuan digital platformnya Rans. Jadi alangkah baiknya kita memberikan quote-unquote spotlight ini itu ke pelatih lokal gitu, ke pelatih asli Indonesia. Kita ingin menunjukkan bahwa pelatih lokal itu bisa compete loh sama pelatih-pelatih import ini gitu, dengan knowledge dan kualitas yang Coach Koko punya, Coach Embing punya, dan Coach Jali punya. Saya harapkan bisa menunjukkan capability tersebut sih, kalau pelatih-pelatih lokal kita tuh standarnya sudah sama pelatih-pelatih import, begitu sih. Keseriusan itu untuk pemain itu dari seberapa serius loh di Rans? Kalau fasilitas kita dalam tahap pembangunan. Nah ini juga
yang perlu di underline sama teman-teman di IBL sama IBL fans. Untuk fasilitas kita dalam tahap pembangunan, semoga sebelum Lebaran tahun depan itu sudah selesai semua. Tapi untuk sekarang pakai fasilitas yang ada, masih terparty lah gitu dengan fasilitas yang ada dan anak-anak kita tinggal. Tapi kita sedang membangun yaitu dari mes, gym, video room segala macam itu ada di PIK rencananya. Untuk pemain yang udah lock, ada yang bisa di-share nggak? Nah, yang udah lock gitu itu dong, ya kan? Belum ya kalau pemain kayaknya. Belum bisa lo sebut ya? Belum bisa. Tapi untuk launching pemain, ini kan teman-teman juga udah banyak yang nanya launching pemain. Itu kita jadwalkan setelah PON Papua. Karena kita juga ingin beberapa mungkin pemain bawaan kita yang ada di PON mungkin atau target-target pemain kita yang tanding di PON supaya fokus PON dulu gitu. Saya nggak mau nanti terganggu fokusnya apa segala macam, jadi biarkan mereka fokus PON dulu, lalu ya kita juga dalam fase scouting juga di PON gitu kan, kita scouting di PON, jadi setelah PON baru kita launching pemain gitu. Kita udah mengobatkan kekepoan teman-teman dengan kemarin kita launching tim dan coaching staff sebetulnya. Tapi kalau launching pemain ya itu pasti setelah PON. Langsung lah mungkin setelah PON sekian 2-3 minggu mungkin kita launching pemain. Setelah itu untuk jersey yang pasti kita nanti akan ada di e-commerce dan semoga mungkin bisa ada di offline store-nya juga. Itu dijadwalkan sih sebetulnya di akhir tahun ya, karena kan Januari baru season IBL kan, gitu di akhir tahun sih mungkin. Untuk jersey season depan kita gitu, kalau nanti ada jersey Piala Presiden mungkin ya, kalau ada Piala Presiden atau ada pre-season mungkin itu akan ada lagi lah, beda lagi lah harus. Targetnya Rans apa di season ini? Target sih sebetulnya tahun pertama ini kita bisa kasih kontribusi juga ke industri basket. Lalu target kita secara prestasi mungkin playoff lah. Nggak usah muluk-muluk dulu gitu playoff, mungkin playoff. Kita bisa playoff gitu. Siap. Halo, abang-abang. Sehat semua abang-abang. Selamat malam Mas Raffi. Wah sorry nih, di kesibukannya thank you udah bisa join sama kita di obrolan IBL Talk. Kak Raffi, kan kita tahu nih Kak Raffi selama ini terjun di entertain ya. Dan kenapa Kak Raffi sekarang tertarik untuk ngambil tim basket gitu Kak? Apa latar belakangnya gitu? Bang, Tika tuh dulu suka olahraga. Bola, gue juga basket. P5 tuh gue basket dan gue coachnya dulu Fatoni. Basket, senang basket. Jadi ini dendam gue aja. Jadi gue cita-citanya memang atlet. Gue sempat atlet nih, gue ikut atlet, jadi pernah masuk bola, basket juga gue. Kan basket itu memang kekurangan gue tinggi gue. Jadi, tapi gue senang banget. Mungkin orang-orang jarang tahu kalau gue suka. Tapi gue suka basket. Kalau kali-kali main one-on-one sih sama gue masih boleh lah, boleh coba. Tapi jadi ini kayak apa ya? Gue pengen menyalurkan dendam gue yang zaman dulu tuh. Ya mungkin sekarang kan gue juga umurnya udah 34 tahun udah nggak mungkin lah nggak mungkin gue mewujudkan mimpi gue menjadi atlet, tapi seenggaknya kita memiliki satu vehicle yang memang bisa menjadi wadah untuk atlet-atlet Indonesia terutama di basket gitu. Karena saya lihat tuh di one-on-one Kaugi, Kak Raffi juga main basket lumayan juga tuh, berarti ya, lu pernah main juga. Kalau Kaugi sih gue menang ya, kalau yang lain gue belum tahu. Gue mau nanya ini, lu kan udah kemarin bola, ya kan, lu pegang bola juga, lu punya tim bola, sekarang tim basket. Seberapa penting sih olahraga menurut lu gitu? Sebenarnya kalau gue lihat Indonesia itu memiliki harapan industri olahraga yang sehat dan baik untuk kedepannya. Apalagi kalau kita bisa gabungkan sport, lifestyle, dan entertainment-nya. Nah, kalau kita lihat kan kayak NBA di luar negeri bukan kuat, tapi lifestyle pun jalan. Sepak bolanya pun sama. Mereka menggabungkan dengan entertainnya mereka. Nah, karena alhamdulillahnya Rans kita memiliki identitasnya di digital entertain yang cukup
lumayan sekarang udah cukup baik lah. Nah, kita bisa kolaborasikan itu. Jadi offline, online, paymentnya itu bisa kita majukan buat industri basketnya di Indonesia gitu. Oke. Raffi, tapi nanti suatu saat nih Raffi, misalnya sekarang kan saya yang ngurusin Rans lah, Rans basket lah. Nah nanti kalau Kak Raffi misalnya dijadikan manajer timnas atau sebagai apa yang berkecimpung di timnas, gimana kira-kira Kak Raffi? Sebenarnya sih akan kembali lagi ke dedikasi waktu yang gue punya. Kalau sekarang bukan gue nggak mau, sebenarnya untuk melakukan hal seperti itu gue mau, tapi kan gue sekarang harus banyak belajar dulu. Gue pun di basket junior lah, gue mungkin masih perlu banyak belajar. Jadinya ya itu bisa dipertimbangkan, tapi untuk dalam waktu dekat ini yang pasti gue harus bertanggung jawab dulu untuk Rans Basketball yang lagi kita bina, untuk infrastrukturnya jalanin. Jadi kita maksimalin dulu untuk di Rans Basketball yang kita punya ini. Gue penasaran nih, challenge terberat ketika lo mau bikin klub basket apa ya? Challenge terberatnya adalah trust dari orang. Makanya ya gue juga nggak semata-mata misalnya Rans ikutan basket, ya orang juga mikir ngapain sih si Raffi ikut-ikutan. Makanya gue di sini mengajak teman-teman gue ya seperti Jeremy, Mas Dito Aryo Tejo, ya gue mengajak teman-teman yang bisa memang memperkuat trust. Rans turun bukan main-main, kita benar-benar ya gue selalu percaya kita ini sukses bukan karena kita adalah Superman, tapi kita punya super team. Jadi itu yang selalu gue tanamkan gue gitu. Jadi ya trustnya supaya orang percaya bahwa Rans itu bisa, ya gue minta tolong sama teman-teman yang punya kompeten dan gue belajar dari mereka gitu. Raffi, gue terakhir nih pertanyaan gue nih. Ini ekspektasi masyarakat basket lah, khususnya apalagi dengan bergabungnya Rans di industri basket Indonesia, pasti ekspektasinya tinggi lah. Kak Raffi ngeliat IBL tuh gimana sih Kak Raffi? Ya IBL juga satu wadah yang perlu kita sosialisasi pada semua orang supaya basket, karena basket itu sebenarnya totalnya udah cukup bagus. Apalagi di Indonesia ini trennya juga anak-anak SMP, anak-anak SMA, ya kuliah pun, apalagi sih sebenarnya bibit-bibit mudanya ya, anak-anak SMP, anak-anaknya banyak banget yang basket, banyak banget sebenarnya pengen menjadi pro player. Karena kalau basket itu rata-rata anak-anak tuh mereka merasa keren kalau jadi atlet, Pak. Nah, IBL Indonesia itu perlu kita sosialisasikan bahwa kita punya IBL Indonesia yang memang kita kan mimpi itu buat para yang ingin serius nantinya di basket untuk anak-anak mudanya sekarang. Bukan ya generasi kita udah tahu, tapi kan terus kita harus menurunkan ke generasi kita bahwa IBL itu tetap ada, ini ada vehicle kita gitu. Nah terakhir, kalau dari gue terakhir nih, seberapa dekat lu dengan pemain-pemain lu? Kalau bola gue rasa cukup dekat ya. Nah nanti lu as a chairman gitu kan, lu posisinya apakah dekat dengan pemain atau lu akan di belakang layar aja? Kalau gue pribadi sih selalu anggap ya itu kayak contoh di bola The Players, jangan kan di bola Rans Entertainment gue sendiri itu semuanya adalah keluarga buat gue. Gue tuh pernah menjadikan ya kita tetap profesional pasti ada, tapi hubungan kekeluargaan itu harus tetap ada, karena nggak akan adalah tim kalau nggak ada chemistry, nothing. Tapi kan kalau kita benar-benar kebersamaannya ada, menurut gue sebenarnya kalau kita di pekerjaan kan kita hidup alam nih, satu di saat kita profesional bekerja, kita bermasyarakat, saat kita ya gue sama player, sama manajer, sama pelatih, ya kita teman, kita saudara, itu akan jauh lebih, kebersamaan kita dan kepemilikan kita akan jauh lebih kuat daripada lu gue ya, lu kerja sama gue ya, itu kan nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Kan kalau di bola kita kan ada Christian Gonzalez, Vi, sama Hamka kan, sosok pemain seniornya. Ini sih yang dua dari tadi nanya-nanya kita juga pemain senior, Vi. Iya, siap. Oke kalau gitu. Ya. Oke. Langsung nggak mau dilanjutin obrolannya gitu. Oke. Thank you banget nih. Thank you. Sampai ketemu di lapangan ya. Siap. Thank you, Jer. Terima kasih abang-abang. Di lapangan, Jer. Sehat semua. Oke, semoga ya makin seru IBL dengan adanya Rans. Selamat malam semuanya, stay safe ya. Thank you. Dan buat teman-teman IBL fans semuanya, terima kasih karena udah nungguin.
obrolan kita hari ini. Ini sampai lewat nih dia waktunya ya. Betul. Sampai ketemu di obrolan IBL Talks berikutnya. Oke. Saya Cristiano Ronaldo. Saya Adi Pratama. Sampai di hari Sabtu di IBL Talk obrolannya para juara.